Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa tabi'in tabi'in wa tabi'in fi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi sekalian, alhamdulillah pada malam yang ke-15 ini Allah SWT masih berikan kesehatan dan kemantapan serta keteguhan hati kita semua, sehingga kembali pada malam ini kita bersimpuh di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan upaya dan usaha yang kita lakukan ini tidak sia-sia, dan kelak di akhirat benar-benar kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah SWT. Salawat salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan dan baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada terusnya kita bisa mendengar mana yang hakik kita kerjakan dan yang batil yang harus kita tinggalkan. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini kalau kami perhatikan termasuk bulan yang kita dilatih oleh Allah SWT untuk menjaga Allah. Menjaga Allah maksudnya menjaga perintah-perintahnya jangan sampai ditinggalkan, dan menjaga larangan-larangannya jangan sampai dikerjakan. Terkait dengan perintahnya, misalnya kalau kita perhatikan, kalau semacam otomatis ya, perintah-perintah yang sunnah semangat dan luar biasa ya, di luar Ramadan kita tidak kerjakan, alhamdulillah selama di bulan Ramadan bahwa dia Tuhan dan seterusnya. Mengapa? Karena kita berharap mendapatkan apa yang dijadikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana kata Rasulullah SAW yang artinya ibadah sunnah di bulan Ramadan itu dicatat oleh Allah SWT sama dengan ibadah wajib. Apalagi ibadah wajibnya, karena ibadah wajibnya dilibatkan sampai 70 kali lipat. Jika kita semangat luar biasa, sholatnya, diurusi untuk malam kayak sekarang ini yang kita lakukan. Kalau di bulan Ramadan sekarang ini mungkin kita sudah di rumah enak-enak, santai, main HP dan seterusnya. Tapi di bulan Ramadan alhamdulillah kita bersibuk di masjid untuk kita melakukan qiyam Ramadan, untuk kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Juga kita dilatih meninggalkan atau menjaga Allah SWT, bukan meninggalkan larangan-larangannya, menjaga larangan-larangannya dan sebaiknya kerjakan. Larangan-larangan di situ bukan hanya yang haram saja, yang haram pasti. Karena sebagaimana disampaikan oleh para ulama, man taqarraba bi tarkil mubahati la yakunu illa bi tarkil muharramat. Yang artinya ibadah berupa meninggalkan yang boleh. Ini ibadah puasa ini ibadah berupa meninggalkan yang hukumnya boleh. Karena makan hukumnya boleh, minum hukumnya boleh, melakukan hubungan suami istri hukumnya boleh. Tapi kita tinggalkan. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang meninggalkan sesuatu yang boleh. Kata para ulama, barang siapa yang melakukan ibadah berupa meninggalkan yang boleh, maka tidak akan sempurna ibadah tersebut kecuali dengan meninggalkan yang tidak boleh, yaitu yang haram. Namun karena kita mungkin target agar puasa kita jadi puasa yang diterima oleh Allah SWT, agar puasa kita menjadi puasa yang sempurna, maka hal-hal yang haram, semua jenis maksiat, mulai dari maksiatnya mata, maksiatnya lisan, maksiatnya telinga, maksiatnya tangan, maksiatnya hati, maksiatnya kemaluan, maksiatnya perut, maksiatnya kaki, semuanya kita tinggalkan. Karena kita berharap agar supaya puasa kita bukan hanya lapar dan dahaga saja kita dapatkan. Karena sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kami sahabat baik sahabat bin siyami ila juri wal-atash. Tidak sedikit orang yang mengerjakan ibadah puasa, tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali dari ibadah puasa yang dilakukan kecuali cuma lapar dan dahaga saja. Karena kita berusaha untuk itu, jangan sampai puasa kita sia-sia, sehingga kita menjaga larangan Allah SWT jangan sampai kita jaga. Bahkan sesuatu yang boleh yang digemeti dan
oleh nafsu, seperti mendengarkan suara yang disukai oleh nafsu, menyentuh sesuatu yang disukai oleh nafsu, mencium sesuatu yang disukai oleh nafsu, termasuk sesuatu yang dimakruhkan di dalam nafsu. Oleh karena itu semua yang kita tinggalkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus setelah Ramadan eksis menjaga Allah SWT, menjaga perintahnya jangan sampai kita tinggalkan, menjaga larangannya jangan sampai kita kerjakan, sebagaimana yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, maka imbalan dari Allah SWT. Apa itu dijaga oleh Allah? Ayat sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, pasti kamu dijaga oleh Allah. Kalau kita ini dijaga oleh Allah SWT, jaga Allah, jaga perintahnya jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan, jaga larangannya jangan sampai dikerjakan. Dan sejauh mana menjaga Allah kepada kita tergantung pada sejauh mana menjaga kita kepada Allah SWT. Semakin sempurna kita menjaga Allah, semakin sempurna kita dijaga oleh Allah SWT. Makanya kalau kita perhatikan orang yang dekat dengan Allah yang sempurna menjaganya terhadap Allah SWT, Nabi Ibrahim. Allah memberikan penjagaan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW ketika beliau ada di kediaman beliau di saat akan hijrah, beliau dikepung oleh orang kafir yang mereka berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi ternyata apa yang terjadi? Apakah mereka berhasil membunuh Rasulullah SAW? Karena sama sekali tidak. Karena beliau dijaga oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berhasil lolos keluar dari kediaman beliau, dikejar oleh orang kafir. Dan waktu itu Rasulullah SAW masuk ke suatu gua namanya Gua itu harus tidak ada. Kalau misalnya mereka melihat kaki mereka, pasti mereka mengetahui atau melihat di dalam gua ada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Allah SWT menjaga Rasulullah SAW sampai ketika beliau ada di dalam gua bersama dengan Abu Bakar itu gemetaran. Beliau tidak mengkhawatirkan diri beliau, tapi beliau mengkhawatirkan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sebenarnya ada seorang ulama namanya Al-Qadhi Al-Syuja. Beliau yang menulis kitab fikih yang sangat masyhur. Kebetulan beliau diberikan usia oleh Allah SWT lumayan panjang, 160 tahun. Beliau tadi waktu itu Hakim Agung, kemudian beliau menghabiskan waktunya untuk mengabdi pada makam Rasulullah SAW. Jadi akhir hayat itu beliau bersihin makam Rasulullah, pokoknya urus makamnya Rasulullah SAW. Jadi apa yang bersyukur? Di usia yang setua dan sesepuh itu, satu pun dari anggota badannya Allah yang bersyukur tidak dikurangi oleh Allah SWT. Matanya utuh, telinganya utuh, semuanya utuh. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, ya Imam, apa rahasianya? Setelah ini anggota badan dari jaga Allah SWT. Allah yang sudah kemudian menjawab, mungkin selama hidupku aku menjaga anggota badanku dari maksiat, sehingga anggota badanku dijaga oleh Allah SWT. Ini buah dari didikan Ramadan. Baru sekalian ternyata penjagaan Allah SWT kepada orang yang menjaga Allah tidak terbatas pada orang yang menjaga Allah itu saja, tetapi juga ke anak cucunya. Dan cerita lagi, ada seorang raja yang mempunyai putri yang sangat cantik. Raja ini sudah memerintahkan kepada pengasuh si putri yang tersebut supaya ngajak jalan putrinya di tempat-tempat keramaian, di pasar, di tempat orang-orang dan seterusnya. Dan sang raja ini berpesan, nanti kalau ada laki-laki yang goda atau gabung
putri beliau biarin, jangan dilarang. Setelah itu kemudian mengasuh si putri tersebut esok harinya melaksanakan perintah dari Rasul. Seharian jalan sampai sore pulang. Begitu sampai di istana ditanya oleh sengaja apakah ada laki-laki yang mengganggu atau membuat si pembantu tadi mengatakan tidak ada. Di hari kedua, gitu lagi, hari ketiga, gitu lagi, sampai di hari terakhir yang ditetapkan oleh raja untuk mengajak jalan putrinya ke tempat keramaian. Ini hari terakhir. Begitu di hari terakhir tersebut, seharian nggak ada seorang pun yang kaki. Pas ketika akan masuk istana, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mencium pipi putri si raja tersebut. Begitu sampai di istana, sang raja bertanya, apakah hari terakhir ini ada yang mengganggu atau menggoda putri saya? Kata pengasuhnya, kata pendampingnya, saya nggak ada sang raja. Cuma ketika kami dan putri Anda akan masuk istana, tiba-tiba ada laki-laki yang nyerobot nyium pipinya, nyium pipi putri Anda. Bapak Ibu sekalian, sang raja itu kemudian langsung sujud syukur. Kenapa sujud syukur? Ternyata beliau pernah mencium orang perempuan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada putrinya. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita lakukan itulah nanti yang akan diterima oleh anak-anak kita. Dan ini ada cerita lagi di dalam Al-Quran tentang perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Karena ada beberapa kejadian aneh yang dilakukan Nabi Khidir yang diingat oleh Nabi Musa. Kami sampaikan langsung saja. Termasuk yang dilakukan Nabi Khidir adalah membunuh anak yang belum balik. Dikali sama Nabi Musa. Apa tahu sanzabiyatan atau cinta syaitan? Mengapa kamu membunuh jiwa yang tidak berdosa? Sungguh benar-benar kamu melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Ini langsung kami jelaskan saja. Baru sekalian, apa yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena hawa dan keinginan dari Nabi Khidir, tapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata anak ini berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai dewasa akan jadi kafir. Bukan hanya dia saja yang kafir, tapi juga menyeret dua orang tuanya yang soleh menjadi kafir juga. Kedua orang tua dari anak ini adalah orang yang soleh. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Khidir alaihissalam untuk membunuh anak tersebut ketika belum berusia balik. Kalau dia mati, tempatnya nanti di mana? Di akhirat. Di neraka apa di surga? Di surga. Dijaga akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesolehan kedua orang tua. Orang tua yang soleh, anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya dijaganya, bukan hanya urusan akhiratnya saja, tapi juga urusan dunia. Dan ini berada di surat yang sama, yaitu surat Al-Kahfi, dialami oleh orang yang sama, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Ketika bersinggah di suatu kampung, kebetulan menjelang malam, beliau berdua minta kepada orang kampung kiranya di malam tersebut mereka berkenan diinepi rumahnya, menyediakan beliau berdua nginep di kediamannya. Ternyata satu pun di antara penduduk kampung tersebut tidak ada yang berkenan untuk memberikan tempat singgah dan tempat tinggal keduanya. Oleh karenanya keduanya kemudian singgah di sebuah rumah yang hampir roboh. Esok harinya Nabi Khidir alaihissalam memperbaiki rumah tersebut sampai berdiri dengan kokoh. Begitu sudah berdiri dengan kokoh, Nabi Musa mengatakan kepada beliau,
pilih 2 anak yatim yang sekarang ada di rumah. Bapak dari 2 anak yatim ini orang yang soleh. Di bawah rumah ini ada harta warisan. Rumah ini kalau roboh dan dibenahi, diperbaiki, direnovasi oleh orang kampung, harta ini akan jadi bacaan orang kampung, dibagi-bagi sama orang kampung, nggak nyampe kedua anak yatim yang bapaknya soleh tersebut. Oleh karena itu maka Allah SWT menulis kita untuk memperbaiki rumah ini agar harta warisan dari orang tua yang soleh ini sampai ke kedua putranya yang sekarang ada di rumah. Jadi bukan hanya urusan akhiratnya saja, Pak. Anak orang yang menjaga Allah dijaga oleh Allah, tapi juga untuk urusan dunia. Makanya ikhtiar yang paling efektif di zaman kita sekarang yang sudah di mana-mana banyak kerusakan adalah kita sebagai orang tua ikhtiar untuk jaga anak kita. Kita sebagai orang tua jaga Allah, jaga perintah-perintah Allah SWT, jangan sampai ditinggalkan, dan jaga larangan-larangan Allah SWT, jangan sampai dikerjakan. Nah ini seperti yang tadi awal kami sampaikan, buat dari puasa di bulan suci Ramadan. 1 bulan kita dilatih oleh Allah SWT untuk menjaga Allah SWT dengan harapan kiranya menjaga Allah SWT setelah bulan Ramadan nanti menjadi biasa dan familiar bagi kita semua. Ini para bapak ibu sekalian sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan